Maka dari itu kita persilakan kepada Bapak Gubernur untuk menaiki panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya berbicara panjang lebar, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berjuta-juta nikmat yang tak ternilai, tak terhitung jumlahnya. Seperti pada kesempatan kali ini, kita semua dapat berkumpul di sini dalam sebuah forum, duduk bersama dan saling mengenaikan diri, terutama bagi saya pribadi yang menyapa serta mengajak sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat di sini. Dan itu semua adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Tidak lama lagi kita akan menghadapi sebuah pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2023. Itu merupakan waktu di mana kita menentukan sebuah pilihan yang mengarah pada masa depan bangsa, dan alangkah bahagia kita karena diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan pilihan kita dalam memilih calon yang kita usung. Untuk itu, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk kita sekalian berbondong-bondong pergi ke tempat pemilihan umum, karena satu suara berarti bagi bangsa ini. Tanpa banyak bicara lagi, marilah kita sambut calon presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Keapin, dan wakilnya yaitu Bapak Deden. Baik, terima kasih kepada calon presiden ke-1. Sekarang mari kita sambut calon presiden kedua. Baiklah warga-warga sekalian, mari kita saksikan kampanye kali ini untuk mendengarkan dari suara calon presiden ke-1 dan calon presiden kedua. Itu saja dari saya. Baik, saya akan kembali ke bangku saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Capres 1 akan membacakan visi misi saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, yang saya hormati pimpinan KPU dan Bawaslu, yang saya hormati Bapak Dimas dan Bapak Aris, kawan baik saya, yang saya hormati dan Bapak Deden. Bapak Ibu yang saya hormati, visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern, sebuah negara akan pengeluaran produk dan ADM akan semakin baik. Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia. Seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar. Memang kita masih memiliki beban pelanggaran HM dan masa lalu,
tidak mudah menyelesaikan karena masalah komplikasi hukum, masalah pembuktian dan waktu yang terlalu jauh. Seharusnya ini sudah selesai setelah peristiwa itu terjadi, tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah AM ini. Dan untuk menjanjikan hal tersebut, negara harus didukung sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan pengaturan sistem manajemen hukum yang baik dan budaya patuh hukum yang harus terus diperbaiki. Dan hukum harus ditegakkan tanpa pandangan bulu. Hukum harus ditegakkan tanpa pandangan bulu. Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan, bekerja sama menguatkan KPK serta mendorong sinergi KPK dengan kerjasama kepolisian. Terakhir, kita tetap harus waspada terhadap terorisme. Pemerintahan terus bekerja keras lewat pendekatan hukum yang tegas dan pendekatan lewat pembinaan agama hukum dan sosial. Ini agama ekonomi sama sekali Indonesia. Baik, terima kasih kepada Bapak calon presiden pertama. Mari kita sambut Bapak calon presiden kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang saya hormati, pasangan calon nomor 1 Bapak Kevin dan Bapak Feden, dan yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian. Visi kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia Menang dikarenakan kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak begitu menguntungkan. Dunia ada sekitar 200 negara, 30 disebut sebagai negara berhasil dan 30 sangat kurang berhasil atau miskin. Sisanya berada di tengah-tengah. Ciri khas negara yang berhasil adalah harus swasembada pangan, bahan bakar, air bersih, dan harus juga lembaga-lembaga pemerintah yang harus kuat, terutama lembaga-lembaga penegak hukum, hakim, jaksa, dan polisi harus unggul dan harus baik dan harus tidak boleh sama dengan diragukan sekali integritasnya. Karena itu kami dalam menghadapi masalah hukum, masalah korupsi, masalah hak asasi manusia, kami ingin menyelesaikan dari muara masalah. Muara masalah menurut kami adalah harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang mengambil keputusan sehingga tidak bisa korupsi, dia tidak bisa tergoda oleh peran-peran koruptor atau yang mencogok atau yang mempengaruhi dia. Ini strategi kami. Kita bisa mengatasi secara represif, tapi menurut kami masalah harus berakar dari akar masalah. Kita harus kaji hakim begitu hebat sehingga tidak terpengaruh, demikian jaksa, demikian polisi. Untuk itu harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia, itu strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga yang bersih, yang kuat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua, bukan untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami, keadilan untuk semua, keadilan untuk semua, keadilan untuk kita semua. Demikian untuk saya. Jadi gini Bu, saya dari tim sukses calon nomor 1. Ingin minta kerjasamanya untuk memilih calon nomor 1. Nah, ini ada sekitar segini uang. Terima kasih ya Pak. Ya, Aman, dijamin. lumayan. Hah? Yang sisi budak. Oh, ya, makasih. Mohon tolong bantuannya ya Ibu-ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, dan juga selamat pagi untuk tamu kita yang terhormat Capres dan Cawapres urutan nomor 1 dan juga Capres dan Cawapres urutan nomor 2. Mari kita mulai pembahasan debat ini dengan tema infrastruktur. Dipersilakan kepada pasangan calon nomor 1 untuk menyampaikan debat ini. Karena debat kali ini bertema infrastruktur. Tim kami akan membuat negara lebih maju dengan membangun infrastruktur
infrastruktur, selain memajukan infrastruktur, kami juga akan merawat infrastruktur yang sudah ada agar lebih baik. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor 2 untuk menyampaikan debatnya. Kami kurang setuju dengan memajukan infrastruktur karena kita harus memikirkan masalah dana negara. Selain itu juga ada kendala dalam pembebasan lahan. Kalah ya. Kita. Atas nama siapa? Cuk, mau dek milih yang mana? Dekat, yang mana kere. Pada kau petua itu kan kemarin itu ada presiden biji. Oh, punya nenek duit tidak bisa. Oh, ada yang bisa sebudak. Aduh, bener. Salah bisa. Di mana? Kamu ini wae-wae-nya. Kamu bisa lupain dengan. Dipersilakan kepada Cena dan Mabeti untuk ke depan. Ayo. Kasih ya. Aduh ya tinta tuh neng, oke tetiasa. Tinta bola awal tuh ya teh. Tetiasa murah dia tuh. Ayo, harus beres dah. Ayo turun pak, turun. Silakan peserta selanjutnya. Atas nama siapa? Atas nama siapa ya? Kepada Opik dan Rahayu dipersilakan ke depan. Hanifah sama Salsa dari sana depan. Nomor 1, saksi sah. Nomor 2, sah. Nomor 1, sah. Untuk di TPS ini kita memperoleh hasil akhir yang pemenang dalam TPS ini adalah pasangan calon presiden nomor 1 dengan jumlah 55 suara.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Got the devil in your eyes. You went and took me by surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road, then let's go then. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life gold.